Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai pengaruh pencapaian standar isi antara SMA dan SMK terhadap proses pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan, anggota dari kelompok 12 yaitu ada Alfani Abid Maulana Satmaka dan saya Mutik Mahdania. Standar isi. Apa sih standar isi itu? Standar isi ditetapkan sebagai kriteria minimal dalam menyusun suatu perencanaan. Standar isi menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 merupakan kriteria ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang dituangkan dalam kriteria kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu. Kemudian tujuan standar isi. Tujuan dari standar isi yaitu meningkatkan mutu pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Kemudian, cakupan standar isi. Cakupan dari standar isi ada 4. Yang pertama, kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, standar kompetensi lulusan, dan kalender pendidikan. Yang pertama, kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, beban belajar. Nah, beban belajar di sini dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri tidak terstruktur. Nah, kegiatan tatap muka dalam jenjang pendidikan tertentu ini berbeda-beda. Yang pertama, pada jenjang pendidikan SD atau MI berlangsung selama 35 menit. Kemudian jenjang pendidikan SMP MTS berlangsung selama 40 menit. SMA atau MA, SMK atau MAK ini berlangsung selama 45 menit. Kemudian yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang keempat adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Nah, melanjutkan dari saudari Mutik, lanjut ke kerangka standar dasar isi. Jadi, standar isi itu mempunyai kerangka yang harus dipenuhi. Nah, standar isi untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar atau menengah terdiri atas 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Nah, ini pelajaran agama seperti PAI, akidah akhlak, seperti itu. Terus ada kelompok mata pelajaran keluarga negara dan kepribadian seperti PKN. Nah, hal ini untuk siswa agar dapat mengetahui apa-apa tentang negara, belajar tentang kenegaraan. Terus yang ketiga ada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti TIK maupun ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. Dan yang keempat kelompok mata pelajaran estetika, dan yang kelima kelompok mata pelajaran jasmani atau olahraga. Terus lanjut ke ruang lingkup kelompok mata pelajaran SMA dan SMK. Selain memiliki kerangka,
mata pelajaran itu juga memiliki ruang lingkup antara SMA dan SMK, di mana ruang lingkup dari kelompok mata pelajaran SMA dan SMK itu adalah kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, yaitu seperti contoh PAI, pendidikan agama Islam, maupun akidah akhlak yang seperti saya sebutkan tadi. Terus ada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, seperti PKN maupun seperti pendidikan kewarganegaraan, untuk agar siswa-siswa itu dapat mengetahui bagaimana negaranya dia berasal. Terus ilmu pengetahuan teknologi seperti IPS maupun IPA, dan kemudian TK, estetika dan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, pada ruang lingkup kelompok mata pelajaran SMA dan SMK ini ada yang tidak disebutkan, ada yang tidak dimasukkan ke dalam mata pelajaran di jenjang di bawahnya, seperti jasmani, olahraga dan kesehatan. Itu tidak ada di MI maupun yang lain. Terus kemudian, apa sih pengaruh pencapaian standar isi antara SMA dan SMK terhadap proses pembelajaran? Jadi dikarenakan karena SMA dan SMK itu mempunyai standar isi yang berbeda ya. Tapi bahwa SMA itu mereka itu kebanyakan itu materi, sementara di SMK itu standar isinya kan berisi tentang praktek. Jadi perbedaan itulah yang membuat proses pembelajaran itu berbeda, mempunyai pengaruh. Nah, pengaruh perbedaan standar isi antara SMA dan SMK ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses pembelajaran untuk mencapai standar isi secara maksimal. Dimulai dari siswa SMA yang lebih suka mendengarkan materi daripada mempraktekannya, karena mereka sudah terbiasa dengan kegiatan tersebut. Sehingga ketika mereka itu disuruh untuk mempraktekannya, maka mereka butuh sedikit adaptasi. Dan karena mereka itu sering diajari dengan materi ya, sehingga guru itu harus telaten dalam membimbing dan mengajar siswa SMA. Berbeda ketika di SMK. Di SMK itu kebanyakan itu kan tentang praktek, sehingga guru itu hanya sedikit membimbing, sehingga yang melakukan itu hanya kebanyakan dari siswanya. Nah, begitu untuk pengaruh pencapaian standar isi antara SMA dan SMK terhadap proses pembelajaran. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 12. Saya Alfani Abid dan Mutik Madania memohon maaf apabila terdapat salah kata maupun terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.